Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Alhamdulillah Ustaz. Kemana disiarkan Ustaz? Ibu satu. Alhamdulillah. Masih kaya satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi a'asra bihamdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak-bapak rahimahullah. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Abrar, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tidak lupa juga kepada Uswah TV yang meliput Masjid Abrar demi berkembangnya kajian dan dakwah Islam ini. Baik ibu, bapak-bapak, biar rantang yang panjang aja dikumpulkan sedikit. Tidak baik. Kajian kita hari ini yaitu cara-cara syaitan menyesatkan manusia dan cara-cara mengatasinya. Ibu bapak-bapak rahimahullah. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa bima aqwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab dari pertanyaan Allah yang telah mengusir iblis itu sendiri karena dari perbuatannya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalangi kamu dari jalan yang lurus. Lalu iblis melanjutkan, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan mendatangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah depan, khalfihim, dan belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari kanan kiri mereka, wala tajidu aktsarum syakirin, dan aku tidak akan bisa mendapati orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu bapak tidak tergelincir karena godaan syaitan dan iblis. Jadi iblis itu adalah raja syaitan, empuhkan dirinya syaitan ibu bapak. Walaupun hanya iblis itu menggoda, tetapi bisa membuat manusia menjadi stres, bisa manusia menjadi miskin akidah, miskin semiskin-miskinnya, kemudian bisa membuat manusia menjadi tidak percaya diri. Itu risikonya kalau manusia hanyut dalam godaan iblis si raja syaitan itu bapak. Bahkan seorang ulama yang terbesar dinamakan gelar Al-Abid namanya. Al-Abid digelari Al-Abid. Beliau ulama yang sangat terkenal. Bayangkan ibu bapak, karena kedekatannya kepada Allah, ada orang penyakit jiwa, penyakit gilo,
mengecek-ngecek suram, utar, putih tadi kita suram. Ngeresetnya saja dengan ibadah yang mengalir dalam dirinya itu Bapak langsung mati. Diceritakan bahwa oleh para ulama muridnya itu saja 60.000 banyaknya Pak. 60.000 dari muridnya tersebut sudah bisa terbang di atas angin. Begitu Allah memberikan kelebihan kepada akal sisa. Nah, sebelum kita bercerita tentang bagaimana bersisa ini tergoda sampai di mana kesesatannya, kita ceritakan dulu bagaimana setan itu, Raja Iblis itu, cara dia menggoda dan merusak akidah tauhid manusia. Yang pertama dengan cara tazin namanya. Tazin itu dengan cara menghiasi pemikiran manusia agar manusia lupa kepada Allah, agar manusia balik kaki melangkah untuk baik sujud ke jalan Allah. Di antaranya Allah hiasi kalau pagi hari dengan hari dingin, dengan saling tabah. As-salatu khairun minan naum, kata Bilal, saling ikut semakin kanting. Kadang-kadang dengan tingkat kelelahan, sabana panik di peka sawah di manggali dari pagi sampai malam. Kini lagi buat sholat, awak lagi tak rasanya lah panik, ala latih dan rasanya Tuhan kau mengerti sejak doa. Tuhan mengerti sejak doa. Sholat subuh, sholat zuhur lewat. Itu cara yang pertama, namanya iblis alias raja setan menggoda manusia. Apa namanya pertama Pak? Tazim, dengan cara hiasi. Dengan menghiasi lain dengan cara apa? Dengan harta. Harta membuat manusia dihiasi, matanya menjadi jauh cenatonya. Lupa kadang sama Allah balik dulu, balik dulu. Allah lewat waktu kita boleh bagi ranca hari karayu penting kan. Dan tak kena tu solat subuh zuhur sahabat tak lain. Tuhan tu ngalah tu kita. Masuk asal masuk maghrib sampai lah kalau lebih bersemayam. Inilah cara iblis raja dan setan dan menggoda. Yang kedua dengan cara talbis namanya. Talbis itu cara menipu. Cara setan alias iblis, raja iblis itu menipu manusia. Manusia itu kadang-kadang karena kebutuhan, iman manusia diuji oleh Allah. Semakin tinggi iman seseorang itu, semakin tinggi pula ujian oleh Allah. Semakin kuat pula imamnya manusia itu kuat, semakin kuat pula imamnya menggodanya setan iblis itu. Tak tahu di si Borcel menggoda Sano, turunkan pasukan eselon 1, pejabat satunya. Tak seorang setan yang diutus oleh komandannya, diutus dulu, dan imam lebih hebat dulu lain. Kalau nama saji yang imam tu pakar baca Qurannya, garingnya, kemudian ahli hadisnya. Kalau di dalam dunia setan alias iblis, yang pakar menggodanya, yang pada ururan tipu dayanya. Apa contohnya? Salah satunya talbis itu, cara setan dengan cara menipu itu, dia bisikkan kepada hati manusia tersebut seperti memakan makanan riba. Contohnya kebutuhan pokok manusia. Manusia butuh, iman manusia diuji oleh Allah. Memakan makanan riba berbunga. Makanya seperti itu kebutuhan awak, tidak perlu jalan lain-lain. Dibayangkan oleh iblis itu, si raja setan itu, dibayangkan. Ini jalannya. Sianu pinjam piti bajalan ke piti bangun.
dibayangkan itu namanya sistem penggodaan iblis itu, setan itu talbis, Pak. Sementara Allah melarang makanan riba. Hukuman riba itu tidak tahu-tahu, Pak. Di waktu Rasulullah Nabi Muhammad SAW di waktu pergi acara Allah berjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah lihatkan kepada Nabi Muhammad SAW azab-azab umatnya dalam neraka. Salah satunya orang pemakan riba. Orang pemakan riba itu di dalam perutnya ada nanah, ada bau busuk, perutnya membuncit sampai mencacah ke tanah, ke lantai itu, ke lantai neraka. Lantai neraka itu bukan main loh, panasnya dipat-pat sampai perutnya menjulur-julur ke bawah, jalan seperti ini. Di dalam perutnya itu ada ular, ada kapasan, ada binatang berbisa saja. Itu keadaan orang yang makan riba. Jadi bentuknya boleh tipu daya setan ini, tetapi akibatnya fatal. Nah, ini ujian bagi manusia. Awakku, ibu-ibu, bapak terikat namanya zona politikon, atau interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Kadang-kadang karena kebutuhan tersesat dan nampak jalan. Di saat tersesat dalam putus asa, itulah setan yang namanya melahirkan, membisikkan tipu daya. Inilah yang ujian yang sangat terberat bagi manusia. Ya, Nabi Bu. Kebanyakan ujian yang sangat sulit bagi manusia adalah ujian tentang kebutuhan hidup. Daripada ke belakang lu suruh Pak, nak dua jalan rasanya lain, kita tak sesat. Padahal jalan lain sebenarnya kalau berpikir-pikir manusia dengan akal yang jernih, ada pau, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Allah menciptakan bermacam jalan. Jalan untuk mencari rezeki. Namun ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula letaknya keimanan manusia tinggi, rendah, sedang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah, semakin lama dunia ini semakin antik. Makanya di dalam waktu perjalanan Mi'raj di langit, sebelum langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, Nabi Muhammad dihadapkan dengan orang tua, Bapak. Orang tua itu berpakaian yang sangat indah. Walaupun kulitnya kedua, matanya kedua, salimunya kata berdua, tetapi namanya hiasan intan berlian yang menyelimuti pakaiannya itu, Nabi Muhammad terpesona, hampir terpesona melihatnya, sambil orang tua itu memanggil-manggil, "Ta'al ya Rasulullah, kasihkulah wahai ya Rasulullah." Man hiya, siapa dia wahai ya malaikat Allah? Dia adalah dunia. Semakin lama semakin antik, semakin lama semakin menarik, semakin lama semakin cantik. Itu akan menggoda kebutuhan manusia. Kalau sempat engkau mendekat kepada dunia tersebut, umat engkau akan menjadi sesat. Itulah dunia, karena kebutuhan hiasannya semakin rancak, keadaan hidup semakin susah, awak diuji dalam keadaan hal yang demikian. Makanya ibu, bapak-bapak, untuk menghindari ini yang pahitnya talbis ini, godaan setan yang pahit ini yang akan menjerumuskan kita ke neraka, ada kita yang namanya kanker. Kan ya Pak, kok parah ya Pak? Kantong kering gua parah sebarang-barangnya, membuat awak stres. Kan ya Ibu? Ada Papa kalau anak sekolah, ibu biaya itu lalu banyak, stres lah mikir. Dalam keadaan stres itu setan masuk dalam bentuk penggodaan talbis. Nah, inilah ujian bagi kita. Dituntut iman seseorang. Kalau seseorang itu, makanya kita sebagai orang yang beriman, dalam keadaan talbis itu jangan kita tergelincir. Pergikan minal masjid ilal masjid. Makanya arisalah pesan kebaikan Rasulullah dalam Isra Mi'raj, beliau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Allah
memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Untuk apa? Untuk supaya manusia ada permasalahan berjalan dari masjid ke masjid. Dengan apa? Tadakan tangan, tundukkan kepala, mengadu kepada Allah. Ya Allah, apa sedang kanker kantong kiri ya Allah? Engkau yang Maha Kaya, kebesaran Engkau lebih besar dari langit dan bumi ya Allah. Jika ada di langit meskipun yang terhambat dan bumi yang tidak terpacut, maka Engkau berikanlah ya Allah. Engkau jatuhkan kepada kami, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami yang dalam masalah. Kalau telah ada rasa Allah itu hadirlah, ada rasanya energi atau lututnya rasa kakonek kawa terasa di batin awak. Itu alamat, yaitu ibu dia bapak lah mukhatabah kata orang Nasrani. Pemikiran dan hatinya ala konek sama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya awak berdoa kepada Allah, jasad awak mendoa, tangan awak menampung, tetapi ruh awak mulai layak menileka dikabulkan oleh Allah. Itu anak biaya anak sekolah lama makhluk diwani lana hidup saja bahu, alunai bahu oleh Prabowo, alanai bari maha alado maha dia kali bayi. Pikiran aja lanjut gua lah tiba di pasar lah tiba di sekolah. Kalau jalan kanyak kakek di situ, makanya doa awak tidak menyatu dengan pikiran Abu Bakar dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa itu hendaklah kita mukhatabah. Kalau laki-laki menghadapkan pikiran, jasad dan ruhnya memang batu ke Tuhan. Jangan pikiran yang putus asa terlupa. Ada pikiran putus asa yang tidak mungkin tuh. Karena Allah itu fi'lul lima yurid, bisa berbuat apa yang kehendaknya. Di situ letak kekuasaan Allah. Kok boleh bakal tak padi pajah balah dalam paraku. Kok boleh bakal tak hati kan Allah Ta'ala ku nama laku bapak. Kalau yakin awak dengan hakul yakin yang itu. Namun keyakinan awak kok di setengah-setengah. Orang mupe, orang marupe kan itu pak. Keyakinannya itu makrifat itu boleh. Kalau awak tu makrifat awak dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu dalam bentuk talbis setan menggoda awak ibu bapak. Kemudian ibu bapak-bapak yang ketiga, setan itu menggoda dengan namanya taswif. Taswif itu artinya menghasut manusia. Allah adu hati ambo karajin beribadah, ambo karajin sembahyang. Ketika ada hati kau terlintas masuk setan kau menghasut. Manga rajin mana beribadah dulu alun lah. Umur masih muda loh. Paling-paling 5 balik tawalik. Pagunalah dulu. Dihasut. Awak Allah kata taubat. Bahkan setan itu ketika kita mau bertaubat, dia memberi putus asaan kepada kita. Contohnya taubat-taubat dosa lah banyak. Saya gadang gunung Uhud lebih gadang pada gunung Uhud lain. Dia arti keputusasaan. Padahal alun Tuhan ku alun jalin tak akan menerima taubat oleh orang putus asa. Padahal Tuhan telah menjadikan leka sampai kalian kok kalau manusia itu betul-betul taubat lah kabar bisa jasad dan ruh ada yang mau ditampuang pala selalu dibacut Allah masih menerima taubat. Bapak. Jadi kok ada binantu awak atau suami awak atau istri awak, anak awak baru-baru taubat loh. Jangan dicemian olok-olok dulu bapak. Sama mulanya setan awak nama setan pelitam. Ni, le sewana taubat gua. Le dah garah-garah gua. Le ndak pokok lajang gua. Jadi Allah jadi diolok-olokkan. Jadi seharusnya kita orang yang beriman adalah kita support bapak-bapak do benantu yang tobat tiyo atau sana tiap makna mati menyuwung jadi jangan dicemikan dulu. Jangan jadikan olok-olokan. Orang yang bertaubat itu kalau dia mantan umpamanya mantan preman, dia bertaubat batu-batu bertaubatnya bapak. Tapi kalau mantan ustaz payah beli aja ustaz dia. Ibu bapak-bapak rahimahullah.
Kemudian yang keempat, tahwin namanya. Sistem setan itu menggoda. Tahwin itu artinya dengan cara meremehkan dosa-dosa kecil. Oh, dosa-dosa gitu. Biasa saya belum sawara, dosa orang ada. Bersisa menurut sejarahnya seperti itu dulu para ulama. Bersisanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatannya luar biasa. Anak muridnya saja 60.000 lebih. Seperti yang diceritakan awalnya tadi, bahwa disentuh saja orang gila bisa jadi sembuh. Itu karena kedekatannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah. Doanya itu adalah sebagai pendekatan kepada Allah. Yang membuat sembuhnya orang itu adalah jalur media ibadahnya kepada Allah. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin berfungsi energi kekuatan cahaya Allah, cahaya Muhammad itu dalam tubuh awak kuat. Hidup dalam kulit awak kuat, dalam daging awak, dalam tulang awak kuat. Ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan tersurat itu menjadi berfungsi, terasa energinya bagi orang sakit. Jadi kalau umpamanya spiritualnya kandungan, makanya ibu bapak berapa banyak pakar tahfiz Quran, umpamanya sekedar tahfiz tidak memahami. Ada orang yang memahami ayat Al-Quran dengan baik, tahunya artinya, apa-apanya, maka beda dia mengobati orang kesurupan. Nyosantu orang kesurupan kau mencari orang yang pakar ibadah yang memahami ayat Quran, energinya alun dibaca lah tahunya ayatnya. Allah taraso mengelegang wajahnya setan tu. Anak tahu oleh panas sakitnya di sini bukannya sana. Itulah kira-kira Bapak. Tetapi kalau orang cuman membaca Al-Quran saja, tidak tahu, tidak paham arti dan maksudnya, hanya baca saja. Anak ketek saya bisa menghafal Quran kadang 30 juz. Awak juz bukan juz mangga aja lah. Itu bedanya. Kalau anak coba yang anak ketek yang hafal Quran tadi itu sekedar hafal, dia tidak bisa mengusir setan dalam tubuh manusia. Tetapi kalau seandainya dia memahami dan menghafal tamah apa yang disuruh ini kok bangkit dalam tubuhnya, berjalan dalam badannya, insya Allah nan setan dalam tubuhnya akan berangkat. Dalam tubuh seseorang yang ia obati akan berangkat. Kemudian ibu bapak-bapak rahimahumullah. Jadi barsis itu Bapak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah berikan amanah, "Nis kuwe imam barsis kamu." Ahli abid itu didatangkan, yaitu diantarkan oleh seorang raja, orang yang cantik dan rancak, tetapi karena penyakit jiwa tidak sadar. Ketika itu sang barsisah itu, ulama itu tersebut, dia ingin mengobati perempuan itu, anak raja itu, putri raja itu. Mengobati dengan khusyuk. Dia bawa ke hutan belantara. Datanglah setan menggoda. Wahai barsisa, dalam bahasa kitanya juga, tolong engkau sentuh, engkau manfaatkan, engkau cintai, setubui wanita itu. Inyo tidak sadar gay, tidak tahu bagai, tidak bisa mengadu kepada siapapun. Engkau telah lama tidak mendapatkan seorang orang yang mendampingi engkau. Sekarang ini Allah hadirkan untuk engkau. Karena itu wanita, harta, tahta itu bisa menghancurkan kehidupan manusia dan bisa pula menjembatani hidup manusia ke surga. Tergantung manusia itu imannya, Islamnya itu cara memanfaatkannya, Ibu Bapak. Dan ketika itu setelah diobati, digoda oleh iblis raja setan itu, Pak. Akhirnya disetubui dan dizinahi oleh barsisa. Berhasil setan dan iblis bermacam cara menggodanya. Sekali ku kesempatan tu ayo sebanan ja anak tadi ku rajoko. Indak ka tahu bagai nyo do, ndak ka sadar gai do. Indak ka bisa mengaduan ke siapapun. Dia merasa tidak aman rasanya, rasa barsisa itu, maka dia setubui wanita itu.
Dan ketika itu Allah berhasil iblis dengan berasa tasbih tadi, rasa meremehkan dosa yang kecil tadi, dan mulu-mulunya dosa kecil, itulah besarnya dalam mengajahnya Pak. Karena dia menyetubui wanita tersebut. Kata Allah, jangan kamu hampir zina. Zina itu adalah perbuatan keji. Nah, seburuk-buruk cara. Kemudian ibu bapak-bapak setelah itu kubur wanita itu Pak. Dan ketika telah dikubur, waktu itu dibuat gundukan yang besar. Allah dibuat gundukan yang besar. Iblis mengatakan, "Indah tahu bagai rajo-rajo jalan kuburan beko kalau seandainya engkau nanti dilaporkan ada yang nampak, katakan saja wanita itu tidak mau engkau suruh berhenti untuk pergi dari rumah untuk berobat, dia pergi saja tanpa izin karena dia tidak sadar, tidak terkendalikan. Disuruh, yaitu bersisa itu berdusta ibu bapak. Jadi lama puncak juga dosa yang diberikan oleh, yang dianjurkan oleh si iblis raja setan tadi. Setelah itu iblis yang namanya iblis itu dia bagai bermacam cara dia akan mengelincirkan ulama dan setan dan segala macamnya. Maka dia menjelma sebagai manusia ketika itu ke raja. Wah, nyocari tuan sadaya. Oh, anak gading kau alam selesai oleh bersisa. Kuburannya kalau nak percaya kau gali lah kuburannya itu, aduh tanah. Timbul ke atasnya ada sejenis batu yang diletakkan sebagai pertanda. Ketika itu didatangi bersisa, "Mana tuan putriku? Tuan putriku, wahai sang bersisa, sang syekh." Inyo pai mendadak saja. Indah taluk kotagahannya pai jolan jona. Lah orang tak sadar, mungkin diterkam binatang mungkin. Tapi ada orang yang bercerita, wahai bersisa, tersirat darah bersisa aku buka. Orang bercerita, padahal setan itu yang menjelma tadi. Sama dengan Nabi Sulaiman, setan itu menjelma dulu berbentuk Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad saya tidak bisa menjelma dia Pak. Bentuk setan itu. Dan ketika itu dilihat gundukan batu, nyukali, iku kiranya anak putri ambo. Akibat perbuatan engkau, kata orang itu, engkau perkosa, engkau zinahi. Kemudian ditangani saja dia di bersisa, disalib ibu-ibu, bapak-bapak. Setelah disalib, meronta-ronta, bersisa itu minta tolong, dan datanglah setan itu berbentuk Pak Kiai dulu Pak, berbentuk Pak Kiai loh, datang. "Wahai bersisa, aku bisa melepaskan dan menolong engkau, tetapi dengan syarat coba engkau kedipkan saja mata engkau sedikit, kalau tidak sanggup engkau bertenaga. Di saat ruh jasadnya akan ditarik oleh malaikat, lampir sasa angonyo, lampir baca kambiang di kubai di bau dedo sansang menanan ama baruang saya curang lah kaman enggak." Seperti itu kira-kira. Dan ketika itu disuruhlah bersisa itu untuk menghidupkan mata saja. Kedipkan saja mata engkau. Ambo lapas engkau. Saya lepaskan nanti ikatan tadi engkau disalib itu, dan saya akan bantu. Sebagai tanda sujud, niatkan sujud kepadaku. Itu saja. Ketika itu dikedipkan cek mata Pak. Akhirnya pas lo sedang dikedipkan cek matanya itu Pak, langsung lalu. Pai terliamuk Pak. Jadi bersisa yang taat saja kepada Allah bisa tergoda mati dalam keadaan kafir. Konon ko awak Pak bisa masuk neraka. Neraka pun tampe awak nanti sehari rasa sehari tahun mengalak-alaknya ciri-ciri awak tu bisa masak dan kan jadi cenderung Pak. Mau itu bana ganasnya api neraka tu Pak. Ya ciri awak dalam pabrik Pak bisa masuk rasa mengalak-alak. Apalagi pada awak tua seperti lilin malinde, api
Ibarat itu habis tinggal tengkoraknya saja, mata awak keluar, dari awak keluar, akhirnya hancur. Awak tidak mati tapi merasakan sakit. Jadi kemudian itu Bapak dengan cara yaitu tahwil namanya. Setan menggoda manusia dengan cara meremehkan dosa-dosa kecil. Ada orang kecil sudah tu alam gajah, sudah tu masuk narko lah, seperti bersisa tadi Bapak. Jangan kisah bersisa ini terulang bagi kita karena kita meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dengan meremehkan dosa kecil akan membuat kita fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam hati mereka ada penyakit dosa itu ditambah Tuhan melihat. Walahum azabun alim, dan dari ketek kau menjadi gadang, kemudian akan menjadi azab yang pedih dewa. Bima kami yaksibun, dengan apa yang kamu dustakan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimahumullah. Kemudian dengan cara apa setan lagi menggoda manusia? Dengan cara taiyis, cara ketika manusia dalam putus asa, tidak ada harapan untuk hidup lain, tidak ada harapan ekonomi untuk tagak lain. Manusia mencari jalan pintas. Ada di daerah Jawa itu menjadi babi ngepet lah. Memang ada Bapak. Ada cara dengan cara-cara menuntut ilmu hitam, ada cara-cara togel, cara-cara pintas dan segala macam. Dalam keadaan putus asa itulah setan menggoda. Nah, kalau Allah putus asa, minal masjid ilal masjid. Apa-apa dalam putus asa, minang tua dalam putus asa, larianlah kamu saja, jangan larian ke kadai, beko bala empek, bala 5, bala 6, dek stres, minum-minum keras, ada geo lah empek, bala 5, bala 6, dek malaikat. Ditapuk kapal barasuk, matu tu barasuk ikut mati nak dagang sewa lain. Mati dalam keadaan suul khotimah, dalam keadaan tidak baik ibu bapak-bapak rahimah. Kemudian dalam keadaan apa setan itu menggoda manusia lagi Bapak? Dalam keadaan manusia amarah. Al-ghadabu minasyaiton. Marah itu sebagian dari setan. Nah, jadi siapa yang berang-berang saya karajo capek gayanya Bapak. Tak ada orang senyum-nyum sedanya nampak lah dah. Kalau awak lah bagian tu lah barang anak jam pemberang bana. Kalau awak pemberang nanti ketika awak lah sakaratul maut, menantu itu tak menangkik awak. Tapi berang untuk kalau jumpa salah, nak ada. Tak boleh pula dibiar lah. Macam cari awak biar saja, nak ada tegur. Itu ya salah awak. Tapi salah berang-berang nak kata Tuhan, sandai piti menantu ko, sandai ekonomi suami itu awak berang-berang pariut tabang pali malayang kanca tabang tak saku malayang. Tak boleh seperti itu ibu-ibu bapak-bapak. Dalam keputusasaan ini manusia juga digelincirkan oleh setan. Kemudian dalam keadaan marah itu langkah-langkah Ustaz. Langkah-langkahnya kalau ada konslek berang nak tak tahan, dan ikuti unsur api sama unsur api ibu bapak. Istighfar pertama. Kemudian yang kedua tidak tahu istighfar. Kalau ada batangka, apamu, ibu-amu kadang awak lagi tua, kadang masalah sedikit awak tak malu lah bilang tu capek awak istighfar. Kemudian kita berwudu, dengan air wudu bisa menundukkan amarah ibu bapak-bapak. Karena dengan wudu bisa memagari itu segala godaan-godaan setan yang menghantui dan menggelincirkan kita ibu bapak-bapak rahimahullah. Jadi marah itu tercipta dari unsur api. Kemudian yang ketujuh, membuat putus asa setan itu bisa masuk karena manusia itu telah hilang, telah jauh dari mendekatkan diri kepada Allah. Makanya setan masuk dan menggoda manusia. Semakin jauh ke Tuhan, di saat suka maupun duka, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, awak semakin jauh kepada Tuhan, maka setan semakin dekat bagi peluang. Jadi kata kesimpulannya, kata Imam Al-Ghazali, untuk mengatasi hal yang sedemikian rupa, bermacam cara setan menggelincirkan dan menggoda manusia, kata Imam Al-Ghazali. Di mana jalan batu busuk, di situ jalan kampung jua. Di mana pintu kamu masuk, di situ pintu keluar. Artinya tahu awak masuk setan tu. Di mana masuk setan tu kepada diri manusia? Yang pertama adalah di dalam sifat amarah.
Kalau marah, setan masuk. Itu harus tahu, capek waktu duduk berzikir, beristighfar kepada Allah. Itu caranya 4. Kemudian di dalam kecemasan, ketakutan dan kerusuhan, keputusasaan, kata Imam Ghazali. Ditambah dengan syahwat, rasa rindu kepada wanita bagi laki-laki. Rasa rindu kepada harta bisa membuat manusia buta. Maka ketika kerinduan itu mendarah daging, memuncak, maka kembalikan cepat kepada Allah. Baca a'udzubillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan jangan lupa baca doa yang dianjurkan Rasulullah. Allahumma a'inni zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang mengingatmu, jadikanlah hamba yang pandai bersyukur padamu, jadikanlah hamba orang-orang yang tergolong baik beribadah kepadamu. Itu Bapak. Jadi jalannya untuk menutup langkah-langkah setan itu jangan diagih, yaitu jalan untuk setan membuka pintu. Dengan apa? Kalau dengan ucapan baca auzubillah la haula wala quwata, dengan telinga dengarkan baik-baik bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh orang, kajian-kajian yang memagari diri kita. Kalau dengan jiwa kita, hati kita, pagari hati kita dengan istighfar. Kalau dengan HIA kelakuan kita, pagari diri kita dengan perilaku solat dan ibadah. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kalau awak solat, maka solat itu akan menjaga kita, memagari diri kita dari perbuatan sihir, setan, dan segala macam. Makanya ketika itu Nabi Muhammad SAW suatu saat ada pemuda yang tidur, ada pemuda yang duduk. Pemuda yang tidur itu nak keluar dikabul setan. Karena pemuda yang tidur itu hatinya nak kotor. Jadi kalau hati awak kotor, ada iri dan dengki, setan masuk dulu ke dalam jiwa. Campaan sifat itu. Yang duduk tadi, yang berzikir tadi, inyo lidahnya zikir, tapi hatinya itu kotor, ada sifat iri dan dengki. Makanya setan berang badan. Sedangkan yang tidur itu hatinya tidak ada di dalam jiwanya sifat iri, dengki, sombong dan takabur kepada manusia. Makanya yang ada di dalam tubuhnya ayat-ayat Quran, bacaan zikir, mendengar yang baik, makanya dilindungi oleh Allah. Jadi kesimpulannya, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat Allah kepada kita, dan kita semakin terjauh daripada setan, daripada ranji-ranji setan yang akan memplesetkan kita dari jalan yang lurus. Itu saja kajian awak Ibu Bapak. Mudah-mudahan kajian itu bermanfaat dan bisa menjadi bekal awak untuk selamat menghadapi suka duka hidupnya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Kalau ada lidahku salah sampaikan, dimaafkan Ibu Bapak. Pak Buah, terima kasih banyak. Burung murai Ibu Reno, burung cendrawasih. Sekian dulu, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum